Harapan Sintayong untuk Timnas Indonesia. Sadi Walsh bicara target di Piala Asia 2023. Tak seperti FIFA AFC kutuk tindakan Israel. Simak video selengkapnya hanya di Garuda Space Update. Dilansir dari data Football Ranking dan ASEAN Football, Timnas Indonesia menempati peringkat ke-150 dunia atau satu tingkat lebih baik dari sebelumnya. Timnas Indonesia saat ini mengkoleksi total poin 1046,14. Skuad Garuda mendapatkan total tambahan 12,24 poin termasuk hasil FIFA Matchday Maret kemarin. Di Asia Tenggara, Timnas Indonesia menempati urutan kelima tertinggi saat ini setelah Malaysia. Adapun di posisi teratas peringkat ASEAN masih diduduki oleh Vietnam yang berada di ranking 94 dunia dan Thailand 114 dunia. Sintayong masih perlu upaya lebih besar lagi untuk bisa melewati para rival timnas tersebut di FIFA Matchday Juni mendatang. Pemain keturunan Sadi Walsh terus menantikan kesempatan untuk menjalani debutnya bersama skuad Garuda. Selain debut di FIFA Matchday bulan Juni, Sadi Walsh juga mengaku tidak sabar untuk bisa membela timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Pemain berusia 28 tahun itu bertekad untuk membawa Indonesia minimal bisa lolos dari babak penyisihan grup pada Piala Asia 2023. Oleh karena itu, dirinya mengharapkan dukungan penuh dari para supporter Indonesia. Sadi juga merasa optimis bahwa para pemain timnas Indonesia lainnya juga siap untuk menunjukkan kemampuan maksimal di Piala Asia 2023 mendatang. Pelatih Timnas Indonesia U22 Indra Syafri berencana untuk memanggil 7 pemain Timnas Indonesia U20 untuk persiapan SEA Games 2023. Namun baru 3 pemain Timnas Indonesia U20 yang merapat ke TC Timnas U22, sedangkan 4 lainnya masih belum terlihat. Ketiganya yakni Hoki Caraka, Made Tito Wiratama, dan Dava Faja. Sementara 4 pemain lain belum terungkap sosoknya. Hal tersebut memicu rasa penasaran netizen yang ramai berspekulasi. Dikutip dari kolom komentar unggahan PSSI, tak sedikit dari mereka yang menebak nama 4 pemain Timnas Indonesia U20 yang belum juga bergabung ke TC Timnas U22. Indra Syafri mengaku lebih menyoroti masalah fasilitas pendukung untuk latihan ketimbang cuaca di Kamboja sebagai tuan rumah SEA Games 2023. Sebab ajang multi-event seperti SEA Games terkadang menyisakan problem. Indra Syafri mengaku khawatir anak asuhnya tidak mendapatkan tempat latihan yang memadai. Meski begitu, Indra Syafri sendiri memiliki keberuntungan tersendiri di Kamboja. Pasalnya dirinya pernah mengukir hasil manis kala membawa timnas Indonesia U22 juara di Piala AFF 2019. Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengaku pusing memikirkan sepak bola Indonesia dalam 2 pekan terakhir setelah gagal menggelar Piala Dunia U20 2023. Hal senada juga dirasakan oleh Erick Thohir sebagai Ketua Umum PSSI. Hal tersebut diketahui lewat unggahan akun Instagram pribadinya. Sontak hal itu memancing atensi pecinta sepak bola di media sosial. Banyak yang menyemangati keduanya, ada pula yang meminta Presiden Jokowi dan Ketum PSSI bertindak. Konfederasi Sepak Bola Asia atau AFC berani teriak lantang atas apa yang dilakukan Israel terhadap Palestina. Sikap yang cukup berbeda dengan FIFA yang memilih untuk bungkam. Dilansir dari laman resminya AFC mengutuk tindakan Israel terkait penembakan gas air mata di final Piala Liga Palestina beberapa waktu lalu. AFC menyarankan segera diakhirinya semua tindakan kekerasan oleh pasukan Israel terhadap Palestina dan berdiri dalam solidaritas dengan Asosiasi Sepak Bola Palestina atau PFA serta komunitas sepak bola Palestina. Sementara itu, FIFA sendiri masih belum memberikan tanggapan dengan insiden penyerangan Israel terhadap Palestina. Sebagai induk sepak bola dunia, FIFA seharusnya bisa lebih sigap menyikapi kekerasan terhadap sepak bola. Timnas Indonesia U22 akan menghadapi 4 negara dalam laga uji coba sebagai persiapan sebelum bertarung di ajang SEA Games 2023. Dari 4 negara, 3 sudah diproyeksikan, yakni Tajikistan, Lebanon, dan Cina. Namun baru Lebanon yang sudah setuju, sementara Cina dan Tajikistan masih proses lobby. Hal tersebut dikonfirmasi langsung oleh Dirtek PSSI yang juga pelatih skuad Garuda Muda Indra Syafri. Seperti diketahui, Timnas Indonesia U22 sudah mulai persiapan untuk SEA Games 2023 yang akan berlangsung di Kamboja pada tanggal 5 hingga 17 Mei mendatang, di mana cabang olahraga sepak bola sudah mulai sejak tanggal 29 April.
Federasi Sepak Bola Thailand atau FAT menargetkan sepak bola putra dan putri meraih medali emas di SEA Games 2023. Terakhir kali Thailand meraih medali emas sepak bola putra di SEA Games adalah pada edisi 2017. Saat itu mereka mengalahkan Malaysia dengan skor 1-0. Kini Thailand berambisi untuk meraih medali emas di SEA Games 2023. Performa Thailand U22 di ajang tersebut lantas perlu diwaspadai oleh timnas Indonesia U22. Sang pelatih Indra Syafri juga menargetkan emas untuk skuad Garuda lantaran telah lama didambakan oleh pecinta sepak bola tanah air. Pelatih timnas Indonesia Sintayong berharap Justin Hubner, Rafael Struijk, dan Ivar Jenner tetap menjadi warga negara Indonesia supaya bisa bermain untuk tim nasional meski batal tampil di Piala Dunia U20. Sintayong menilai ketiganya akan menjadi pemain penting bagi skuad Garuda dengan segudang pengalaman di Eropa. Untuk proses perpindahan kewarganegaraan Justin, Rafael, dan Ivar tinggal menunggu terbitnya keputusan presiden dari Presiden Joko Widodo. Lalu akan berlanjut ke proses sumpah WNI hingga perpindahan federasi. Setelah semua proses itu rampung, Justin Hubner dan kawan-kawan bisa dilibatkan oleh Sintayong dalam FIFA Matchday kontra Palestina pada bulan Juni mendatang. Pemain keturunan Indonesia Sandy Walsh mengungkap alasan lebih memilih timnas Indonesia ketimbang Belanda. Sandy Walsh mengaku bahwa persaingan untuk masuk ke skuad timnas Belanda amatlah besar. Hal itu dia rasakan saat masih berada di timnas kelompok umur Belanda. Selain itu, Sandy Walsh juga mengaku mendapatkan beberapa tawaran untuk membela negara lain seperti Irlandia. Pada akhirnya, pemain berusia 28 tahun itu lebih memilih Indonesia karena ingin membuat keluarganya bangga. Diketahui Sandy Walsh memiliki garis keturunan Indonesia dari sang kakek yang lahir di Surabaya, Jawa Timur, dan neneknya yang lahir di Purworejo, Jawa Tengah. Sintayong meminta pemain timnas Indonesia U20 agar tidak terus larut dalam kesedihan usai mereka gagal beraksi di Piala Dunia U20 2023. Sintayong ingin Hugo Samir dan kawan-kawan mulai melupakan soal Piala Dunia U20 2023. Menurutnya, para pemain timnas Indonesia U20 masih punya masa depan yang panjang dan diminta untuk bermimpi lebih tinggi ke depan. Pelatih asal Korea Selatan itu pun meminta seluruh pemain terus bekerja keras. Para pemain timnas Indonesia U20 diminta untuk bisa melewati batas kemampuan agar bisa meraih kesuksesan dalam karir sepak bola masing-masing. Asisten pelatih timnas Indonesia U20 Nova Arianto meminta para pemain tidak berhenti mengejar mimpi setelah batal tampil di Piala Dunia U20 2023. Hal itu diungkapkan Nova di akun Instagram miliknya. Mantan bek timnas Indonesia tersebut berpesan agar Hoki Carake dan kawan-kawan terus berjuang demi meraih kesuksesan di masa depan. Selain pesan untuk para pemain timnas Indonesia U20, Nova turut berterima kasih kepada tim pelatih dan ofisial. Hal ini lantaran mereka sudah 4 tahun terakhir bersama-sama mempersiapkan timnas Indonesia U20. Walau akhirnya batal bermain sebagai tuan rumah di Piala Dunia U20 2023. Sekian Flash News kali ini Sobat Garuda, mari terus dukung perjuangan timnas Indonesia. Nantikan Flash News edition dari Garuda Space selanjutnya. Terima kasih dan salam olahraga.